ya kan. Nah dari situ ya laporan itu butuh penelaah dari KPK. Nah dari KPK sendiri bilang bahwa hasil telaahannya itu masih dalam proses ya. Nah lalu kemudian setelah itu kan membutuhkan dokumen ya, maka dokumen apa yang dibutuhkan, nah itu nanti akan kita berikan kepada KPK. Dalam waktu dekat ini kami tim penasihat hukum atau kuasa hukumnya Nikita Mirzani ini akan ke KPK untuk memberi atau menyampaikan dokumen-dokumen pendukung itu, seperti apa laporannya, seperti apa hasilnya, bagaimana kesimpulannya. Nah itu nanti KPK semua yang berwenang untuk menyampaikan itu. Kami dalam hal ini tidak mempunyai kapasitas apapun menyampaikan itu, sehingga kalau kami ditanya untuk ini hasilnya bagaimana, ya kita belum bisa sampai kepada tahap kesimpulan ke sana. Demikian. Tapi dengan berarti kan itu pemanggilan untuk melengkapi pemberkasan berarti Bang ya, apa namanya, kelengkapan dari laporan sendiri itu menjadi ini nggak sih langkah baik juga untuk awal proses selanjutnya nggak sih Bang dari pemanggilan ini? Alhamdulillah ya, kami bersyukur ya, kepada KPK juga kami berterima kasih banyak gitu ya, terkait dengan hal ini sudah dilakukan respon cepat ya. Sudah selayaknya memang terhadap pengaduan seperti ini itu harus mendapatkan respon yang cepat. Itu yang pertama. Yang kedua ya, bahwa kami atau Nikita dalam hal ini ya membuat pengaduan atau laporan itu karena dia dalam kapasitasnya sedang menggunakan hak hukumnya gitu. Nah dia dari kemarin tuh menyampaikan, kan teman-teman media mungkin masih ingat ya, di awal-awal persidangan Nikita itu pada saat itu dia ingin memutar video atau percakapan itu, tapi kan oleh hakim pada saat itu mengatakan ini belum ranahnya kalian ya. Tapi kalau ada hal-hal yang kalian duga ya mengarah pada adanya dugaan tindak pidana korupsi, silahkan kalian gunakan hak kalian untuk melaporkan ke instansi-instansi terkait ya begitu. Nah maka pada saat itu ya kita melalui kuasa hukumnya membuat pengaduan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam hal kasus yang saat ini sedang dia jalani ya. Nah lalu dari situ kemudian oleh KPK menelaah. Jadi waktu pada saat membuat laporan itu atau pengaduan itu, dan kita melampirkan tuh dokumen-dokumen awal ya, dokumen awalnya apa, bukti awalnya apa gitu kan. Nah itu kita lampirkan dalam pengaduan itu. Nah sehingga hari ini direspon oleh KPK gitu, supaya menyiapkan atau memberikan dokumen-dokumen pendukung lainnya gitu. Iya, kan pada akhirnya kan beredar Bang terkait pemanggilan, dah heboh semua bahwasannya mungkin terkait KPK ini, tapi respon KPK juga katanya membantah terhadap pemanggilan tersebut gitu atas dugaan. Ya KPK memang udah benar itu. KPK membantah itu memang sudah benar. Tidak ada panggilan kepada Nikita untuk hadir ke KPK, memang tidak ada, udah benar, nggak ada salahnya itu. Yang jadi persoalan kalau kemudian surat yang diterima ini disimpulkan, oh ini adalah sebuah panggilan gitu. Kalau kami menyimpulkan panggilan dalam konteks untuk menyiapkan dokumen pendukung, bukan panggilan Nikitanya yang ke KPK ya. Kan ini kita tahu sampai hari ini masih masih menjalani proses hukum ya kan. Nah dia belum bisa bertindak langsung, maka dia tugaskan atau dia mengirimkan perwakilannya untuk merespon surat itu gitu loh ya. Nah kami sebagai orang yang ditunjuk sebagai kuasa mewakili kita
untuk menyampaikan perihal terkait adanya surat dari KPK itu. Gitu. Nah, KPK bilang dalam suratnya untuk melengkapi dokumen-dokumen pendukung terkait dengan adanya laporan yang pernah disampaikan oleh Nikita pada sekitar bulan Agustus kalau nggak salah ingat saya itu. Nah, itu respon dari KPK. Jadi kalau soal ada kesimpulan bahwa KPK memanggil, emang nggak ada, benar itu KPK udah benar gitu. Nggak ada yang keliru dari KPK, udah benar gitu. Oke, untuk kelengkapan skill Bang, berarti sudah matangkah, sudah siapkah untuk melanjutkan kembali Bang dengan kelengkapan yang untuk diserahkan nantinya? Insya Allah kita selama ini memang sudah mempersiapkan ya, jauh sebelumnya itu sudah mempersiapkan. Karena kita tahu bahwa di dalam proses pengaduan kepada KPK itu siapapun orangnya, masyarakat seluruh Indonesia, baik personal maupun dia kelompok ya, atau dia sebuah lembaga gitu kan. Nah, dia punya hak untuk membuat laporan atau pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi ada syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk supaya laporan itu adalah menjadi valid gitu kan, menjadi sah di mata hukum. Seperti apa laporannya? Kita pakai acuan dari KPK. KPK bilang harus menyiapkan ini, menyiapkan ini gitu kan. Nah, semua itu jauh sebelumnya sudah kita siapkan untuk kemudian nanti KPK bisa melakukan klarifikasi langsung kepada pihak ini, kepada kita atau kepada orang-orang atau kepada dokumen yang akan kita sajikan nanti kepada KPK. Ya, kita dalam kapasitas ini adalah sebagai orang yang menyajikan data. Ya, kita menyajikan data, seperti apa datanya, seperti apa buktinya, nanti biarkan KPK yang bekerja. KPK lah yang nanti akan menentukan bagaimana sih hasil verifikasi KPK dari hasil yang dokumen yang diserahkan oleh Nikita Mirzani bersama kuasa hukumnya, telaahnya seperti apa gitu. Nah, biarkan KPK yang menyimpulkan semua. Nanti pada endingnya ya, misalnya apakah kemudian itu bisa ditindaklanjuti ke proses penyelidikan sampai nanti seterusnya dan seterusnya, itu semua ada kewenangan di KPK. Kami itu tidak punya kewenangan apapun. Hak yang diberikan kepada kami oleh undang-undang adalah membuat pengaduan, membuat laporan, menyajikan dokumen, menyajikan data, menyajikan bukti. Selebihnya kita serahkan kepada KPK. Begitu. Oke. Berarti ini masih KPK terkait yang dugaan pengkondisian RG dengan aparat itu sendiri Bang ya? Masih? Bukan, kan gini, di KPK sendiri saja itu ya, dia bilang gini, laporan yang pernah dilayangkan oleh pihak Nikita Mirzani ya masih dalam tahap penelaahan ya. Adapun ketika penelaahan sudah rampung, perkembangannya akan diinformasikan. Kan begitu informasinya kan? Nah, informasinya itu ya tadi itu surat itu, hasil telaahannya, hasil verifikasinya disampaikan untuk untuk menyiapkan dokumen-dokumen pendukungnya, bagaimana uraian peristiwanya, terjadi di mana, terus kenapa sampai dikatakan ini sebagai sebuah dugaan tindak pidana korupsi, itu akan kita jelaskan semua nanti gitu. Nah, dokumen itu selain menjelaskan itu apa bukti pendukung bahwa terhadap uraian ini memang bersesuaian faktanya begitu, kita sudah siapkan juga jauh sebelumnya, sudah kita siapkan gitu, karena kita tahu memang proses administrasinya begitu. Tidak bisa siapapun ya melapor atau membuat pengaduan ke KPK tiba-tiba datang, saya mau membuat ini begini. Ya, konteksnya diterima, tapi sebentar dulu gitu kan. Anda punya data apa, Anda punya bukti apa gitu, bagaimana uraian peristiwanya gitu. Nah, ini yang harus clear dulu di awal ya, sampai nanti kemudian KPK misalnya menemukan, oh ternyata ada nih ya, ternyata besar nih dugaan tindak pidana korupsinya, ya mereka silakan lanjutkan ke tahap penyelidikan. Begitu. Tugas kita cuma sebatas di situ saja,
Tidak lebih dari itu, kita menyajikan data, menyajikan dokumen, selesai, silakan kepada KPK untuk melanjutkan proses hukum lebih lanjut. Mungkin ini Bang terkait yang rekaman dari suara kakaknya, suaminya Reja, mungkin terkait pengkondisian itu Bang, seperti apa? Jadi ini juga Kalau itu memang kan kaitannya itu rekaman itu yang diputarkan di kita kemarin di dalam persidangan itu, yang pertama ya harus dipahami bahwa rekaman itu kita jadikan bukti dalam proses persidangan ya. Maka kita menjelaskan rekaman ini kaitannya dengan apa ya. Dia bilang bahwa rekaman ini adalah kaitannya dengan dugaan saya dikriminalisasi. Ini tidak lagi murni penegakan hukum gitu. Ini tidak lagi murni soal bagaimana mencari sebuah keadilan dalam proses hukum gitu. Ini adalah murni kriminalisasi yang dilakukan kepada saya gitu kan, sehingga dia mengeluarkanlah bukti itu ke pengadilan. Nah, bukti itulah yang kemudian kita pakai juga sebagai dokumen pendukung melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu gitu. Kaitannya sebenarnya dia berkaitan langsung gitu ya. Nah, maka bagaimana memvalidasi rekaman itu gitu kan, kita serahkan kepada institusi yang berwenang ya. Ingat nih, kita itu sebagai orang yang dituduhkan melakukan sebuah tindak pidana, dia punya hak apa saja dalam persidangan untuk membela dirinya. Dia punya hak diberikan oleh undang-undang, termasuk hak untuk menyampaikan bukti gitu ya. Bukti yang disampaikan di persidangan kemarin terkait dengan adanya rekaman itu haknya dia menyampaikan di persidangan. Dia dalam rangka untuk membela dirinya, diperbolehkan undang-undang. Tidak ada larangan yang mengatur bahwa kita tidak boleh mengeluarkan bukti dan lain sebagainya dalam persidangan. Terlebih lagi ya, ini kaitannya dengan tuduhan adanya pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana pencucian uang. Maka mekanismenya ada pembuktian terbalik, boleh gitu. Nah, itu semua berkaitan lah. Oke Bang, kan terkait BPOM juga nih Bang. Ada yang maksudnya desas-desusnya BPOM disuap